Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agri Alfian Saputra. Saya berasal dari Universitas Teknologi Sumbawa, jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2018. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan salah satu materi terkait konseptual pembangunan dan pengertian dari modernisasi. Sebelum itu, mata kuliah ini diampuh oleh dosen saya, Ibu Fahrunisa, SOS MSI. Oke, kita masuk ke materi yang pertama terkait konseptual komunikasi pembangunan. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman semua sudah menyadari bahwa komunikasi dan pembangunan merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat. Nah, kata pembangunan mungkin saja akrab di telinganya teman-teman, tapi secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup bangsa. Tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai keadaan fisik, seperti pembangunan jalan raya, pembangunan taman, dan lain sebagainya. Secara umum, komunikasi pembangunan adalah upaya dan cara serta teknik penyampaian pesan atau gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat luas. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan terkait peran komunikasi pembangunan. Nah, tapi sebelum itu, peran komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli. Nah, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan. Nah, Everett and Rogers pada tahun 1989 menyatakan bahwa secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pada bagian lain, Rogers juga mengatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Bukan cuma Rogers saja, tetapi ada satu ahli lain, yaitu John Naisbitt, dalam bukunya Megatrend pada tahun 1984 menyatakan ada 9 kecenderungan besar yang berlangsung di dunia. Jadi, salah satu kecenderungan terbesar tersebut adalah beralihnya masyarakat industri ke masyarakat informasi. Nah, dalam masyarakat industri, produksi dihasilkan oleh interaksi manusia dengan alam yang terolah. Sedangkan masyarakat informasi, produksi merupakan hasil interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. John Naisbitt juga menyebutkan 5 hal yang harus diperhatikan mengenai perubahan masyarakat dari industri ke masyarakat informasi. Nah, yang pertama, masyarakat informasi merupakan suatu realitas dari ekonomi. Terus yang kedua, inovasi di bidang komunikasi dan teknologi komputer akan menambah langkah perubahan dalam penyebaran informasi dan mempercepat arus informasi. Terus yang ketiga, teknologi informasi yang baru diterapkan dalam tugas industri yang lama secara perlahan akan beralih dan melahirkan kreativitas dan proses produksi yang baru. Terus yang keempat, dalam masyarakat informasi, individu yang menginginkan kemampuan menulis dan kemampuan dasar membaca lebih bagus dari masa lalu. Dan yang kelima, keberhasilan dan kegagalan teknologi komunikasi ditentukan oleh prinsip teknologi tinggi dan sentuhan komunikasi yang tinggi pula. Nah, itulah tadi konseptual terkait komunikasi pembangunan. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yakni terkait modernisasi. Apa sih modernisasi itu? Nah, terus apa kaitannya dengan komunikasi pembangunan? Oke, saya akan paparkan terkait pengertian komunikasi pembangunan dilihat dari segi modernisasi.
kita akan masuk ke materi yang kedua terkait modernisasi. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak pengertian modernisasi? Nah, kata modern mungkin sudah ada di benak teman-teman, kayak sesuatu hal yang maju. Tapi pengertiannya yakni bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Nah, tetapi modernisasi ini tak luput pula dari dampak positif dan negatifnya. Nah, adapun dampak positif dari teknologi modern adalah yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Nah, adanya modernisasi dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional dan rasional. Terus yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dari teknologi. Nah, terus yang ketiganya itu tingkat kehidupan jauh lebih baik. Nah, adapun dampak negatif dari modernisasi ini, yang pertama, pola hidup konsumtif. Nah, yang artinya perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan semakin pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Nah, dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang-barang dengan banyak pilihan yang ada, nah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus yang kedua, memiliki sikap individualistik. Nah, masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Nah, terus yang ketiga, yakni gaya hidup kebarat-baratan. Nah, tak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeserkan budaya asli adalah anak tidak hormat lagi kepada orang tuanya. Dari dampak negatif modernisasi. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.